Umpamanya dari tanggal berapa terus sampai tanggal berapa, nanti saya sesuaikan sama jadwal saya besok. Oke, sekolah sudah menetapkan ya Bu ya, kita rencananya akan melakukan supervisi pada bulan ini, mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 30 nanti ya Bu ya. Kira-kira kapan waktu yang bisa kita ambil Bu, waktu proses pembelajaran Ibu? Tanggal 1 sampai tanggal 30 ya Bu? Iya. Bisa dipertemukan. Bisa dipertemukan. Tepatnya Ibu, tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 20 aja Bu. Oke, 20 Oktober ya Bu ya? Iya. 20 Oktober 2023 di kelas berapa Ibu? Kelas 11 TKJ. Oke, 11 TKJ. Jam keberapa Bu? Jam ke-1 pertama. Oke, berarti kita sudah sepakat waktunya pada tanggal 20 Oktober hari Jumat. Ibu masuknya di kelas 11 TKJ pada jam pertama ya Bu ya? Oke. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Tujuannya karena saya di kelas 11 itu belajar PKK ya Bu, proyek kreatif dan kewirausahaan, yaitu di mana ada sebuah tujuan siswa itu istilahnya dapat menyajikan gambar kerja untuk pembuatan desain logo sablon manual. Berarti tujuannya peserta didik mampu ya Bu ya? Ya, mampu menyajikan gambar desain secara manual. Secara sablon manual. Sablon manual. Iya. Oke, sablon manual ya Bu ya. Iya. Oke, bisa saya catat ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Kira-kira area pengembangan yang mau kita capai apa ya Bu ya dari supervisi kita? Kalau areanya itu tergantung strategi pembelajaran yang saya pilih untuk kelas 11 ini Bu. Kira-kira apa ya Bu rencana Ibu? Rencana itu penerapannya yaitu berbasis project based learning Bu. Oke, berarti PBL ya Bu ya? Iya. Project based learning. PBL. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan ketika proses pembelajaran nanti? Bisa dengan mengelompokkan siswa nantinya. Terus nanti kalau sudah dikelompokkan, mereka mendesain berdasarkan kebutuhan logo sablon manual yang mereka desain nantinya. Nanti kelompok ya Bu ya? Ya. Siswa akan Ibu kelompokkan, kemudian akan Ibu arahkan untuk membuat gambar desain secara manual ya Bu ya? Tempatnya nanti berupa logo atau apa tergantung Tulisan-tulisan, tergantung apa yang ingin nanti ada ya Bu ya? Oke. Kira-kira setelah kita melakukan nanti supervisi, kapan lagi percakapan pasca observasi dapat kita lakukan itu? Kalau seandainya sudah dilakukan pas tanggal 20, di atas tanggal itu ketika ada jadwal saya umpamanya di sekolah di atas tanggal 20 itu bisa dibaca saya. Oke, berarti kita perkirakan seminggu boleh Bu ya? Boleh. Seminggu setelah kita supervisi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Boleh. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa ketika saya melaksanakan supervisi. Semoga proses pembelajarannya berlangsung dengan lancar sesuai dengan dan tujuan pembelajaran Ibu dapat Ibu capai ya Bu ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan nanti setelah dilakukan observasi yaitu sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh sekolah, dan nantinya saya juga bisa istilahnya sebagai proses pembelajaran atau refleksi pada saya agar nantinya sekolah bisa lebih maju ke depannya. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, guru itu adalah teladan untuk siswanya. Kalau kita semangat, maka siswa kita akan semangat. Pasti. Kreatif dan kewirausahaan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran nantinya yang akan disampaikan, tolong nggak rapikan dulu kursi dan bangku, ambil dulu. Kalau seandainya ada sampah di bawah, ada sampah permen, plastik, diambil dulu ya.
ya, tolong dibuang pakai tong sampah agar nanti pembelajaran kita itu berjalan dengan baik, dengan keadaan kelas yang bersih dan rapi. Jadi tolong diambil dulu, dipungut sampahnya kalau ada di kolong meja, kiri, kanan, samping kita. Jadi diambil dulu ya, kalau dipungut sampah. Nah itu ada itu. Nah ini Aktif ada sedikit bungkus permen Aktif nomor 2 Aktif. Ada lagi Benny, itu di samping Benny. Nah cek dulu ke samping kiri kanan kita kalau ada buang ke tong sampah ini di belakang di bawah bangku kamu ya. Pas di bawah bangku kamu ambil dulu. Pas di bawah bangku. Gua pernah minum dia kurang boleh minum lagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Kalau ibu minta sebuah emoticon apa yang ingin kalian berikan? Apa itu? Emoticon itu semacam ada gambar, ada dia senyum, ada tertawa, ada cemberut. Iya, apa emoticon apa itu? Ada sedih, senyum, apa lagi? Hah? Sesuai dengan perasaan kita ya. Oke, ada lagi? Sakit. Oke, ada lagi? Nah, berbagai macam perasaan setiap kita ada ya, baik itu sedih, baik itu marah, baik itu cemberut, baik itu tersenyum. Nah, walaupun dengan keadaan yang berbagai macam itu, kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Karena belajar itu sangatlah penting untuk masa depan kita besoknya. Karena generasi besoknya itu berada di tangan kalian. Jadi bersemangatlah belajar agar nantinya memiliki masa depan yang lebih cerah lagi. Jadi kalau kita semangat belajar, kita dapat mengetahui segala sesuatunya itu dengan baik dan mudah. Nah, bisa bersemangat belajar? Bisa. Bisa nantinya ketika kita sudah mulai menyampaikan, istilahnya nanti sudah ditayangkan video, sudah disampaikan materi tujuan pelajaran kita, bisa dikondisikan? Bisa. Nah, oke, kalau sudah bisa di sini disampaikan ya. Untuk hari ini kita ada tujuan pembelajaran di mana di sini ada dijelaskan peserta didik dapat menyajikan gambar kerja untuk pembuatan desain sablon, karena kita memakai nantinya prakteknya itu mengenai sablon ya, dimana kita lakukan yaitu secara manual. Nah, sebelum kita masuk pada video nanti yang akan ditayangkan, tolong silakan bentuk kelompok karena kita nantinya akan belajar secara berkelompok. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita tetapkan. Silakan diatur dulu ya. Ada yang aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat.
Nah, silakan diperhatikan untuk kelompok lain ya, karena mereka membuat sebuah desain dengan logo segitiga dan juga ada gambar buah ya yang sudah mereka buat. Nah, jadi inilah hasil karya dan pemikiran dari kelompok 1 yang telah mereka buat. Nah, ya ada yang ingin disampaikan lagi tentang desainnya? Tidak, sudah siap. Nah, berarti inilah tampilan dari kelompok 1. Silakan diberikan dulu ya. Oke, jumpa lagi kita pada pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran nantinya yang akan disampaikan, tolong nggak rapikan dulu kursi dan bangku, ambil dulu. Kalau seandainya ada sampah di bawah, ada sampah permen, plastik, diambil dulu ya, tolong dibuang dulu ke tong sampah agar nanti pembelajaran kita itu berjalan dengan baik, dengan keadaan kelas yang bersih dan rapi. Jadi tolong diambil dulu, dipungut sampahnya kalau ada di bawah meja, kiri, kanan, samping kita. Jadi diambil dulu ya, kalau dipungut sampah. Nah, itu ada itu. Nah, ini Aktif ada sedikit bungkus permen Aktif nomor 2 Aktif. Ada lagi Benny, itu di samping Benny. Nah, cek dulu ke samping kiri kanan kita kalau ada buang dulu ke tong sampah ini di belakang, di bawah bangku kamu lihat. Pas di bawah di bawah bangku kamu ambil dulu. Pas di bawah bangku. Gua para mulia kurat boleh minum lagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Kalau ibu minta sebuah emoticon apa yang ingin kalian berikan? Emoticon itu semacam ada gambar, ada dia senyum, ada tertawa, ada cemberut. Ya, apa emoticon apa itu? Ada sedih, senyum, apa lagi? Hah? Sesuai dengan perasaan kita ya. Oke, ada lagi? Sakit. Oke, ada lagi? Nah, berbagai macam perasaan setiap kita ada ya, baik itu sedih, baik itu marah, baik itu cemberut, baik itu tersenyum. Nah, walaupun dengan keadaan yang berbagai macam itu, kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Karena belajar itu sangatlah penting untuk masa depan kita besoknya. Karena generasi besoknya itu berada di tangan kalian. Jadi bersemangatlah belajar agar nantinya memiliki masa depan yang lebih cerah lagi. Jadi kalau kita semangat belajar, kita dapat mengetahui segala sesuatunya itu dengan baik dan mudah. Nah, bisa bersemangat belajar? Bisa. Bisa nantinya ketika kita sudah mulai menyampaikan, istilahnya nanti sudah ditayangkan video, sudah disampaikan materi tujuan pelajaran kita, bisa dikondisikan? Bisa. Nah, oke, kalau sudah bisa di sini disampaikan ya. Untuk hari ini kita ada tujuan pembelajaran. Di
kita memakai nantinya prakteknya itu mengenai sablon ya, dimana kita lakukan yaitu secara manual. Nah, sebelum kita masuk pada video nanti yang akan ditayangkan, tolong silakan bentuk kelompok karena kita nantinya akan belajar secara berkelompok. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita tetapkan. Silakan diatur dulu ya. Nah, jadi di sini kita bakalan melihat atau menonton sebuah logo yang didesain di aplikasi Corel, di mana nanti ditampilkan videonya. Ini desain untuk pemula ya. Jadi nanti selain dari logo, kita juga bisa membuat tulisan dari aplikasi Corel tersebut, di mana masing-masing kelompok itu nantinya terserah membuat desainnya itu bagaimana model tulisannya, bagaimana ukurannya, bagaimana simbolnya, entahkah cuma sekadar segitiga aja, entahkah diterakan dengan tulisan. Nah, jadi tolong perhatikan video yang ditayangkan dulu. Ini bentuknya segitiga ya. Sama Bu. Kapan itu lah Bu? Mana? Bilang. Nah, ini sudah mulai dengan pewarnaan ya. Jadi warna tetap sama kayak sebelumnya. Ini sudah ya. Tadi sudah satu kali. Jadi berasal dari piktul yang ada di sebelah kiri. Jadi piktul-piktul inilah nanti yang digunakan untuk mendesain dan membuat sebuah tulisan ya. Jadi fungsi piktulnya ada di sebelah kirinya. Pemberian warna nantinya.
Oke, jadi itu menghasilkan sebuah gambar desain segitiga saja ya, di mana dia mengasih warna di sana. Nah, nantinya masing-masing kelompok itu dapat membuat desain atau logo ataupun tulisan sesuai dengan ide ataupun keinginan dari masing-masing kelompoknya. Jadi kalau sudah kita tampilkan seperti ini, sudah bisa kita cobakan? Bisa dicobakan per kelompok? Bisa? Bisa. Jadi silakan dibuka dulu ya aplikasinya. Silakan lihat dulu di aplikasi yang sudah kita bahas kemarin. Jadi silakan dipilih itu tool apa saja yang nantinya digunakan dalam desain yang sudah kita tentukan. Silakan dicek dulu ya. Kegiatan inti ya, ini kegiatan inti sekarang kan. Silakan dilihat dulu. Sudah ada? Oh, lagi ini. Yang kelompok itu sudah ada? Belum. Kalau kelompok ujung? Permisi. Ya, silakan. 5 menit ya. Gimana Bu ya? Bikin logo juga. Selamat siang Bu Respi. Selamat siang Bu Es. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, saya minta waktunya Ibu sebentar karena kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas Ibu. Sekarang seperti kesepakatan kita di percakapan pertama kita praobservasi, kita sudah janjian untuk melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Kebetulan hari ini akan kita laksanakan. Tujuannya nanti, tujuan dari pembicaraan kita ini, semoga pembelajaran kita ke depannya di sekolah lebih baik ya Bu ya. Ketika kita nanti membahas atau merefleksi proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Langsung saja kita mulai Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Pertama, menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang kemarin yang dilakukan? Masih ada kekurangan. Masih ada. Kekurangannya menurut Ibu di mana? Kalau saya rasa itu mungkin penguasaan kelasnya mungkin agak kurang semangat siswanya. Jadi siswanya kurang semangat. Iya, mungkin karena efeknya saya juga yang belum terlampau pandai mengarahkan atau belum terlampau menguasai murid lah. Jadi kan karena saya juga mungkin agak kurang semangat, jadi siswanya juga agak kurang semangat juga mungkin. Oke, jadi menurut Ibu kurang semangat, Ibu ya, kurang semangat. Jadi proses pembelajarannya juga kurang efektif ya Bu ya. Menurut Ibu yang pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, Bu, siswa itu seharusnya lebih semangat ketika diarahkan, karena kemarin kan belajarnya berkelompok ya Bu. Di mana terkendala siswa sudah diinstruksikan silakan duduk berkelompok, tapi masih ada yang celenges-celenges nengok kawan kan, tidak langsung ngambil kursinya. Jadi kan saya juga istilahnya anak ini kenapa ya nggak langsung ngambil tempat duduk dia, padahal kan dia sudah tahu kelompoknya kan. Jadi mungkin saya masih kurang menguasai atau paham bagaimana dengan anak ini, atau ada yang terkendala. Gitu aja. Jadi menurut Ibu efek pembelajarannya tidak efektif karena siswanya belum aktif gitu ya, Iya, aktif mendengarkan aktif apa lah. dari kita.
menurut Ibu bagaimana? Ada nggak kira-kira trik yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan supaya siswanya langsung gitu mau mendengarkan Ibu? Mungkin saya bisa belajar atau diarahkan, istilahnya ada kawan lah yang ngajari bagaimana sih, ada seorang guru istilahnya di lokalnya itu siswanya semangat, gurunya juga aktif, siswanya juga luar biasa aktif. Jadi saya pengennya ada contoh yang saya tiru gitu. Jadi sekarang berarti Ibu butuh bimbingan ini ya? Iya, Butuh bimbingan terlebih dahulu. Nah, Berarti selama ini menurut Ibu pembelajaran yang dilakukan belum pernah efektif? Atau cuma kemarin aja nggak efektifnya? tidak selamanya tidak efektif sih, cuman saya perlu contoh gitu saja, perlu istilahnya dibimbing ya juga, dikasih tahu atau diarahkan ya juga, gitu aja. Berarti Ibu butuh arahannya. Iya. Kira-kira arahannya seperti apa yang Ibu butuhkan? Arahannya yaitu memberikan atau menunjukkan kepada saya bagaimana sih caranya agar siswa itu nyaman, aktif di lokal, terus merasa bahagia, tidak istilahnya tidak kurang bahagia. Kalau saya masuk kan kemarin kan entah karena memang situasinya atau bagaimana, tapi itu saya lihat siswanya agak kurang merespon lah, atau kurang aktif, kurang nyaman. Nah, nampak sekali. Berarti saya ambil kata kuncinya Bu ya, situasi yang membuat anak itu aktif tidak aktif. Ya, seperti itu. Pernah tidak Ibu ketika PBM situasinya aktif gitu? Pernah nggak Ibu melakukan proses pembelajarannya dengan situasi yang aktif? Pernah. Kapan itu? Yang pertama biasanya kalau masuk kadang saya tanya dulu kabar mereka, terus ditanya secara detailnya ngapain aja tadi di rumah, atau ada yang terlambat kan. Kalau ada yang terlambat biasanya saya tanya ngapain kok bisa ini itu. Tapi terkadang kan sebagai guru, karena kadang kita sudah punya istilahnya tujuan pembelajaran, terkadang lupa, atau kadang nanti anak bosan karena sudah sering ditanya itu kayak itu tiap hari permasalahan mereka, jadi tertunda ke pembelajarannya. Jadi waktu itu ya agak sedikit langsung aja gitu, nggak ada lebih detailnya gitu. Jadi boleh saya tangkap ya Bu ya kesimpulannya? Pendekatan Iya itu butuh waktu lebih butuh untuk mendekati anak supaya tercipta tadi pembelajaran yang efektif menurut Ibu ya. Ini kira-kira dengan waktu pembelajaran yang berapa jam Ibu sekarang masuk? Kalau di hari Kamis biasanya 2 jam, kalau di hari Jumat 3 jam. Berarti 5 jam satu minggu ya Bu ya. Karena Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran yang efektif, yang menurut Ibu sudah sesuai dengan keinginan Ibu, tetapi dengan catatan di awal pembelajaran Ibu lebih banyak berkomunikasi dulu dengan siswa gitu ya, baru terwujud pembelajaran yang efektif tadi yang menurut Ibu ya, yang sesuai keinginan lah Ibu ya. Iya. Ya, tidak seperti yang kemarin. Jadi kalau situasi yang seperti itu tetap Ibu pertahankan, kira-kira bisa nggak Bu ya? Bisa Bu, cuman kadang kan tujuan pembelajarannya agak sedikit tertunda jadinya, karena kan kita sudah punya CP-CP kan, yang lihat kan dalam 1 semester berapa gitu. Jadi kalau seandainya waktunya habis terus itu kan CP-nya juga istilahnya agak sedikit tertunda. Jadi saya tangkap kendala Ibu yang pertama, situasi memang bisa terjadi efektif, tapi ketika Ibu melakukan pendekatan di awal ya, atau menciptakan suasana yang nyaman lah dulu ya Bu ya. Tetapi ketika itu selalu kita kerjakan, nanti di akhir capaian pembelajaran kita tidak tercapai gitu ya, karena terlalu banyak. Kira-kira berarti sekarang menurut saya tinggal membagi waktu, cara kita membagi waktu. Ya, menurut Ibu bisa tidak Ibu kondisikan supaya tidak terlalu banyak memakan waktu? Kalau diupayakan mungkin bisa Bu. Upaya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kalau upayanya mungkin lebih ke sebelum masuk itu persiapan waktunya dulu, waktunya umpamanya 3 jam. Jadi biasa persiapan kalau nanya-nanya siswa biasanya habis sekian menit, jadi dipotong, dipotong waktunya. Jadi waktunya ketika dipotong, tapi bagaimana sampai agar semua anak itu kita tahu. Umpamanya kalau perasaan dia bagaimana sih perasaan kamu ketika masuk, nanti ada tanda contohnya. Nah kalau dia ada sedih, senang,
Nah, jadi kalau seandainya dia sedih kan kita, oh, dia lagi sedih, jadi ngerti sendiri kan. Kalau waktunya sekarang sudah selesai Bu ya. Waktunya itu harus Ibu kondisikan supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Mungkin perkirakan beberapa menit bisa jadi ya. Iya. Beberapa menit saja gitu. Tetapi pilihlah siswa yang memang membutuhkan gitu ya. Jangan secara keseluruhan satu-satu nanti seperti yang sudah kita lakukan, seperti yang sudah Ibu lakukan kan tidak efektif jadinya tujuan capaian pembelajarannya. Jadi kira-kira kapan waktu Ibu untuk mengeksekusi keinginan Ibu yang tadi? Kalau saya biasanya masuk minggu depan lagi sama kelas yang sama, jadi mungkin minggu depan itu sudah bisa dibuat dengan hal-hal baru lagi. Tidak seperti sebelumnya, karena sebelumnya kan sudah agak kurang, jadi minggu depannya atau pembelajaran berikutnya nanti bisa diubah lagi. Kira-kira untuk melaksanakan itu Ibu ada butuh bantuan atau bagaimana, atau Ibu sendiri yang akan melakukan itu? Kalau ada bantuan atau membantu, saya lebih senang Bu. Kalau saya sendiri nantinya kan pasti ada perbaikan lagi, atau butuh belajar lebih ekstra lagi. Kalau ada bantuan kan, oh langsung tahu kan, ada contoh, oh begini. Berarti ada dua kesimpulannya. Yang pertama, Ibu memang Atau bisa juga nanti butuh Bu Isma kan di- membantu atau mencontohkan lah, atau bagaimana menurut Ibu Isma kan bagaimana baiknya. Oke, berarti refleksi diri dulu ya Bu ya. Ya, refleksi diri dulu, dulu, refleksi refleksi. Ibu. Kemudian ada yang kedua, Ibu harus tadi mengeksekusi bagaimana caranya supaya menciptakan pembelajaran yang efektif. Ya, menurut Ibu dengan cara Membagi waktu. Ya, membagi waktu ya. Kira-kira itu akan Ibu laksanakan minggu berikutnya ya, ketika masuk. Ketika masuk lagi ke lokal yang sama. Oke, udah masuk ya Bu ya. Jadi nanti setelah Ibu masuk lagi dan Ibu melaksanakan ini, boleh tidak nanti kita berbicara lagi? Boleh. Kalau dibantu juga boleh. Iya. Dibantu juga boleh, nanti jalan lagi boleh. Boleh ya Bu ya. Tapi sebelum itu boleh tidak saya tanya dulu sama Ibu? Boleh tidak saya menyampaikan pendapat saya atau hasil pengamatan saya terhadap supervisi yang sudah kita lakukan? Boleh sekali sebagai bahan belajar bagi saya kan, sudah tahu besok tambah lebih baik lagi kan. Menurut saya Bu ya, dari apa yang saya amati kemarin, hasil observasi kita, saya sampaikan ya hasil pengamatan saya, karena kemarin di pasca observasi Ibu meminta saya untuk aspek yang kita nilai itu kan masalah penguasaan kelas itu ya, penguasaan kelas itu ketika Ibu masuk, karena memang di kelas yang Ibu masuk itu siswanya lumayan banyak, di sana siswanya yang agak sukar ya Bu ya. Iya, Ibu terkenal di memutuskan kelasnya. sehingga Ibu memutuskan kita mau mengamati bagaimana penguasaan kelas gitu ya. Jadi dari yang saya amati dengan RPP Ibu yang sudah atau modul ajar Ibu yang sudah saya amati, Ibu kan membuatkan model pembelajaran PJPL itu ya. Iya. Project ya. Dengan tujuan pembelajaran itu projectnya siswa mampu menghasilkan membuat gambar ya, Menjadikan gambar. menyajikan gambar. Kemudian ketika Ibu melaksanakan di proses pembelajaran, saya lihat siswanya sudah memang mulai bekerja aktif di kelompok. Cuman itu tadi kondisinya tidak kondusif ya, seperti Ibu sampaikan tadi, siswanya banyak yang kurang mendengarkan gitu. Iya. Cuman sebagian lah yang ketika disampaikan, diinstruksikan langsung mengerjakan gitu ya. Dan Ibu sudah sepakat bahwa itu perlu diperbaiki di depan Ibu ya. Oke. Kemudian saya juga melihat siswa sudah bisa berkolaborasi sebetulnya Bu, tapi masih beberapa, semuanya juga ya. Jadi kolaborasi yang mereka kerjakan ada yang sampai ke produk Ibu ya, sudah ada hasilnya. Itu merupakan hasil kerjasama seperti itu kan ya.
Kemudian saya juga melihat ketika presentasi siswa juga sudah bisa presentasinya. Cuma menurut saya waktu kemarin kita masuk itu belum semua kelompok gitu ya, terhalang oleh waktu gitu ya Bu ya, tidak, waktu tidak mencukupi. Dan kira-kira kedepannya menurut saya dengan apa yang di modul ajar Ibu ini, Ibu tinggal melakukan sesuai dengan waktu yang Ibu sediakan. Ya, memang tadi kendalanya memanajemen waktu ini ya Bu ya, jadi semuanya tidak tercapai dalam rentang waktu yang sudah kita sediakan. Dan tadi berhubung dengan ada tadi kan kelemahan kita di awal, siswa itu belum dikondusifkan terlebih dahulu ya. Ini tantangan kita ke depannya supaya proses pembelajaran kita lebih baik. Jadi menurut penilaian saya seperti itu. Dan berdasarkan tadi hasil percakapan kita, apa yang tadi Ibu rencanakan segera Ibu lakukan gitu, supaya proses pembelajaran kita ke depannya lebih baik. Kira sampai itu kan. Terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah mau bersedia ya